Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam penyerbukan. Jangan lupa like and comment ya. Apa sih penyerbukan itu? Ya, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan di mana serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari bunga itu sendiri. Jadi kata kuncinya, putik dan benang sari berasal dari satu bunga itu sendiri. Penyerbukan yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau disebut dengan geitonogami. Apa itu geitonogami? Yaitu penyerbukan di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tapi masih satu tumbuhan. Artinya apa? Serbuk sari dan putiknya dari dua bunga yang berbeda tapi masih satu pohon. Berikutnya adalah penyerbukan silang atau disebut dengan alogami. Apa itu alogami? Alogami adalah penyerbukan di mana serbuk sari berasal dari tumbuhan lain tetapi masih sejenis. Bunganya berbeda, pohonnya berbeda, tetapi masih satu jenis. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Apa itu penyerbukan bastar? Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain yang berada pada tumbuhan lain yang berbeda jenisnya. Berikutnya, berdasarkan media perantaranya, penyerbukan dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah penyerbukan yang perantaranya dibantu oleh hewan atau disebut dengan zoidiogami. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu dengan hewan memiliki ciri warna mahkota yang mencolok, mahkota bunganya besar, memiliki bau yang khas, serta memiliki kelenjar madu. Adapun contoh bunganya antara lain bunga mawar, bunga melati, dan juga bunga sepatu. Kemudian, penyerbukan yang kedua adalah penyerbukan yang medianya dibantu dengan bantuan angin atau disebut dengan anemogami. Ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin antara lain: 1. Memiliki tangkai sari yang panjang, serbuk sarinya ringan, banyak, dan berbulu. 2. Warna bunganya yang tidak mencolok. Dan yang ketiga, tidak memiliki kelenjar madu. Dan yang ketiga, kepala putiknya yang besar. Adapun contoh tumbuhannya antara lain jagung, padi, dan dandelion. Penyerbukan yang berikutnya adalah penyerbukan yang dibantu dengan media air atau disebut dengan hidrogami. Beberapa tumbuhan yang hidup di air penyerbukannya dibantu oleh air. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh air adalah ganggang hidrilla. Dan yang terakhir adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau disebut dengan antropogami. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia adalah tanaman vanili. Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang macam-macam penyerbukan, silakan kalian jodohkan tumbuhan di bawah ini dengan media perantaranya. Jangan lupa kirim jawabanmu di kolom komentar.